Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci. Mereka diwajibkan untuk saling menjaga, bukan hanya menjaga dari urusan dunia, melainkan juga urusan akhirat. Jika sang istri punya kewajiban, maka suami pun harus memiliki kewajibannya kepada istri. Banyak hal yang luput dari pandangan pasangan karena merasa jika sudah menafkahi keluarga, kewajibannya telah terpenuhi. Padahal ada kewajiban lain yang penting tapi sering diabaikan. Inilah 10 dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, setiap pasangan pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis, langgeng sampai maut memisahkan. Dalam menjalani pernikahan, pasti ada kesalahan-kesalahan kecil atau besar yang kerap diperbuat, baik itu disadari maupun tidak disadari menjadi dosa. Termasuk perlakuan atau tindakan suami yang tanpa sadar melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melanggar hak-hak istri. Oleh karena itu, sebelum terlalu jauh dan menyakiti istri, sebaiknya para suami harus mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja di dalam Islam yang dikategorikan sebagai dosa terhadap istri. Berikut ini 10 dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Kategori pertama yang termasuk dalam dosa suami terhadap istri adalah tidak mengajarkan ilmu agama. Padahal hal ini termasuk kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya azab kubur dan siksa neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pelit kepada istri. Tidak sedikit suami yang memilih menyimpan uangnya di dompet tanpa mau membaginya kepada istri serupiah pun, kecuali sang istri melapor karena untuk membeli keperluan dapur dan anak-anaknya. Perilaku seperti ini seolah-olah sang suami tidak mempunyai rasa percaya kepada istrinya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan Hindun binti Utbah pernah mengadu kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anak-anakku. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ambillah hartanya dengan cara yang ma'ruf, baik sebanyak yang dibutuhkan olehmu dan anak-anakmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tidak setia terhadap istri. Dosa suami yang selanjutnya adalah tidak setia terhadap istri dan tidak menjaga pandangannya dari wanita lain. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Quran Surat An-Nur ayat ke-30-31. Menyerahkan kepemimpinannya pada istri. Dalam keseharian bahkan dalam kehidupan sebuah masyarakat muslim sekalipun, terkadang masih ditemukan kendali rumah tangga diserahkan kepada istri.
Seperti halnya istri memilih untuk bekerja demi menafkahi perekonomian keluarga, namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga, terlebih lagi bila suami lebih memilih untuk bersantai dan membiarkan istri bekerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang satu janji tidak akan beruntung satu kelompok jika kepemimpinannya diserahkan kepada seorang wanita. Memukul istri dan menjelekkannya. Memukul istri adalah dosa suami, begitu pula jika menjelekkannya, sebab wanita tentu merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik juga perbuatan yang melanggar hukum. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. Menyakiti hati seorang istri. Dosa suami yang berikutnya adalah menyakiti perasaan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa perbuatan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-84. Tidak merasa cemburu. Sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Hanya saja tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Jika seorang suami tidak memiliki itu, maka dia termasuk berdosa kepada istrinya. Hal ini terdapat dalam hadis berikut. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan dayyut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ad-dayyut adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan kepada istri atau keluarganya. Enggan membantu pekerjaan istri. Tidak sedikit suami yang enggan membantu pekerjaan istrinya dalam urusan rumah tangga. Padahal Rasulullah SAW telah mencontohkan membantu pekerjaan istri meski persoalan rumah sekalipun. Menyebarkan rahasia ranjang pada orang lain. Jika ada suami yang tanpa dosa menceritakan rahasia ranjang bersama istrinya pada orang lain, selain secara akal sehat adalah sebuah perilaku yang tidak bisa diterima akal sehat, juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk manusia paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya, kemudian dia sebarkan rahasia ranjangnya. Hadis riwayat Abi Syaibah, Ahmad, dan Muslim. Yang terakhir, menggauli istri ketika haid. Di antara dosa seorang suami yang sering dilakukan pada istrinya adalah menggaulinya saat ia haid. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu ada suatu kotoran. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjauhi diri dari wanita, istri di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sampai mereka suci. Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Wallahu a'lam bissawab. Itulah 10 dosa suami terhadap istri yang dibenci Allah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan buruk dan selalu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.